Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Untuk hari ini kita materinya itu senam lantai. Jadi kalian perhatikan dengan seksama dan nanti kalian praktekkan di rumah. Ya. Siapa yang nggak hadir? Kemana Babak? Ya mungkin di daerahnya susah sinyal ya, jadi susah masuk gitu. Tapi dicoba saja terus gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk. Itu Melisa sama siapa berdua? Oh Dita ya, ya. Gak apa-apa ya. Kalau ada teman kalian yang tidak punya kuota atau tidak ada HP-nya, boleh berdua. Ya. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Ada yang mau pimpin? Silakan. Ya, Tira, pimpin. Ya, untuk hari ini kita materinya itu senam lantai. Jadi Bapak akan menayangkan slide melalui PowerPoint tentang senam lantai, terutama gerakannya seperti apa. Jadi kalian perhatikan untuk supaya kalian paham saat melakukan nanti gerakannya. Dan usahakan saat melakukan gerakan nanti kalian ada yang membantu di rumah itu ya. Boleh oleh teman kalian kalau yang berdekatan rumahnya, atau oleh kakak, adik kalian yang bisa menopang tubuh kalian ya, terutama, atau bahkan sama orang tua kalian dibantunya itu boleh. Dan harus dilakukan di atas alas yang empuk ya, atau kalau di rumah di atas kasur ya. Kita masuk saja ke materi langsung ya. Materi untuk hari ini itu roll depan dan roll belakang. Yang pertama itu roll depan. Di sini ada pengertian roll depan, cara melakukan roll depan yang benar. Terus ada juga kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan. Dan karena kalian melakukannya di rumah harus ada yang membantu. Ini ada bagaimana cara untuk memberi bantuan saat melakukan roll depan, supaya kalian terhindar dari cedera yang tidak diinginkan. Pengertian roll depan. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, silakan roll. Pengertian roll depan, guling ke depan atau roll depan adalah mengguling ke depan atas bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu roll depan dengan sikap awal jongkok dan roll depan dengan sikap awal berdiri. Olahraga roll depan sangat mudah dilakukan dan juga mengasihkan. Tetapi di balik itu semua, jika dilakukan tanpa teknik yang benar, maka akan membahayakan keselamatan kita. Berikut ini adalah tata cara melakukan teknik roll depan yang mungkin dibutuhkan suatu saat nanti, atau ingin dipraktikkannya secara langsung, tapi bisa juga untuk pengetahuan saja. Ya, cukup. Ganti orang biar yang lain tidak melamun ya. Kalau siapa lagi yang mau melanjutkan membacanya? Saya Pak, Ya, silakan Ki. sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya melakukan pernapasan dan pengamatan terlebih dahulu. Ini
Ya, terima kasih ya. Ya, jadi gerakan roll depan itu gerakan berguling ke depan ya. Jadi badan kalian itu membentuk setengah lingkaran dan kepala ditekuk ya, itu. Nah, sebelum melakukan gerakan roll depan, kalian memerlukan peregangan atau pemanasan yang cukup, terutama otot-otot yang terlibat dalam gerakan tersebut. Itu. Berikutnya kita masuk ke cara melakukan roll depan. Ada dua cara, yaitu dengan sikap awal ya, jongkok dan sikap awal berdiri. Yang pertama, cara melakukan roll depan yang benar dengan sikap awal. Ada yang tahu ini sikap awal seperti apa? Tadi ya, yang Bapak sebutkan itu sikap awal jongkok. Ini seperti ini gambarannya. Nah, ini pengertian-pengertiannya atau cara melakukan gerakannya, yaitu sikap awal jongkok. Bisa terlihat ya di sini sikap awalnya jongkok dengan kakinya agak jinjit, kedua tangan menumpuk pada matras atau kedua tangannya ditempelkan di matras. Kedua kaki, gerakan berikutnya yaitu kedua kaki diluruskan ya, seperti yang terlihat di gambar B. Siku ditekuk dan menjadi tumpuan. Kepala dilipat atau ditekuk jadi sampai dagu kalian menempel ke dada. Ya, itu. Gerakan berikutnya yaitu berguling. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk. Jadi bukan kepala kalian yang kena ke matras. Yang pertama kena itu tengkuk kalian atau pundak kalian. Dan kedua kaki dilipat seperti kalian jongkok. Ya, dia rapat ke dada. Gerakan berikutnya, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras atau menolak ya. Jadi supaya bebannya tidak bertumpu ke leher kalian atau ke pundak kalian, itu didorong oleh tangan. Sambil berguling itu tangan kalian memegang tulang kering kalian dan berusaha untuk bangun kembali ke posisi semula. Itu. Ya, jadi itu rangkaian gerak roll depan melalui sikap awal jongkok. Yang berikutnya cara melakukan roll depan yang benar dengan sikap awal berdiri. Seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Jadi ada perbedaannya kalau dari berdiri sampai dan jongkok. Yaitu yang pertama, gerakannya kalian berdiri tegak, kedua kaki dan tangan rapat ya, serta pandangan ke depan. Sudah pasti itu pandangannya ke arah depan. Letakkan kedua tangan di lantai dan buka selebar bahu. Bukan di lantai ya, maksudnya di matras, karena kalian melakukannya di atas matras atau kalau kalian di rumah di atas kasur ya. Pokoknya di atas tempat yang lunak ya, karena kalian masih belajar. Kalau sudah ahli, walaupun di tempat keras itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Yang ketiga, angkat panggul ke atas hingga tumit terangkat, berarti sampai jinjit. Ini gambarnya terlihatnya seperti lompat ya. Jadi jinjit dan kakinya lurus. Ya. Kedua tangan tetap menempel pada matras atau lantai. Tekuk sama ini, kedua siku tangan dengan panggul tetap ditinggikan dan masukkan kepala di antara kedua tangan. Sama ini gerakan berikutnya itu seperti yang tadi dari cara awal dari sikap awal jongkok ya. Gulingkan badan ke depan mulai dari pundak, sama perkenannya dari pundak ya mulainya. Jadi kepala itu tidak menjadi tumpuan karena terlalu berbahaya kalau kepala kalian yang menjadi tumpuan.
Mulai dari punak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi digulingkan semuanya. Gerakan berikutnya itu sama dengan sikap awal jongkok. Setelah posisi jongkok, kedua lengan harus lurus ke depan dan kalian berdiri kembali. Itu untuk sikap awal berdiri ya. Ya, berikutnya ada sebuah video contoh gerakan untuk kalian supaya ada referensi atau supaya ada bayangan ya. Bapak akan tayangkan. Nah, ini di posisi awal dari ini sebenarnya dari jongkok ya. Sikap awal jongkok. Di jongkok dulu. Tuh, tempelkan tangan ke matras. Bisa diperhatikan ya. Terus kepala ditekuk. Kepalanya ditekuk dan kakinya diangkat lurus. Panggulnya diangkat ya. Lalu didorong ke depan si panggul atau pantat atau pinggang kalian. Dijatuhkan ya tuh. Jatuhkan, putar sambil memegang tulang kering kalian. Lalu berdiri lagi. Itu. Jadi gerakannya seperti itu. Kita ulang ya. Perhatikan ya, supaya kalian lebih jelas dan tidak terlalu takut. Kalian jangan takut. Ya. Itu tuh, tempelkan. Angkat panggul kalian sambil badan condong ke depan ya. Jadi bebannya berpindah ke tangan. Badannya berpindah ke tangan. Kepalanya ditekuk. Lalu jatuhkan badan. Tuh, sikutnya ditekuk ya. Kakinya tetap lurus. Setelah jongkok, baru berdiri lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Gerakan supaya kalian mudah nantinya. Yang berikutnya itu kesalahan-kesalahan dalam roda depan. Ini kesalahan secara garis besar ya. Kebanyakan dilakukan terutama untuk yang pemula. Yaitu yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Bisa yang tidak tepatnya itu karena terlalu terbuka kalian tangannya atau tangan kalian terlalu sempit. Jadi dibukanya selebar bahu ya, supaya masuk untuk kepala kalian nantinya. Yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Maksudnya penyimpanan tangan kalian menempel di matras atau lantainya itu terlalu jauh atau bahkan terlalu dekat ke kaki. Terus tumpuannya itu yaitu masih di tangan juga. Jadi salah satu tangannya tidak kuat atau bahkan keduanya tidak kuat. Yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Itu kesalahan yang menjadikan beban tubuh kalian itu harus didorong oleh bahu kalian nantinya. Yang berikutnya, cara memberi bantuan untuk roll depan. Jadi ini untuk yang membantu kalian nanti melakukan gerakan. Cara membantunya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, pegang kepala bagian belakang kalian atau kepala belakang yang melakukan gerakan ya. Jadi bisa membantu supaya kepalanya menekuk ya. Yang kedua, membantu mendorong punggung pelaku atau kalian yang melakukan, nanti didorong punggungnya oleh yang membantu. Yang ketiga, membantu mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha ya. Itu. Jadi panggul, tahu panggul kan? Nah,
Jadi kalian nanti yang membantu itu membantu untuk mengangkatnya. Dan yang keempat, membantu menaklukkan kepala pelaku dan menempatkan di lantai di antara kedua tangan. Sama dengan yang pertama itu, jadi membantunya mendorong, kalau sekarang didorong ke arah dalam di antara kedua tangan kalian. Itu. Ini ada sebuah video yang menerangkan bagaimana cara memberikan bantuan saat melakukan roll depan. Jadi yang membantu itu usahakan minimal badannya sama atau bahkan lebih besar. Jadi jangan sampai yang melakukan badannya besar tapi yang membantu badannya lebih kecil. Itu akan sangat sulit ya. Ini cara-caranya ya. Bisa dilihat, dibantu untuk menempelkan tangannya ke matras, kakinya rapat ya. Kalau ini cara membantunya yang dari sikap awal berdiri. Nah, tangan tuh ya membantu mendorong kepala kalian supaya rapat atau supaya ditekuk. Gerakan selanjutnya tuh ditekuk ya sampai kepala kalian atau dagu kalian menempel ke dada, lalu bantu dorong panggul kalian. Gerakan berikutnya panggul atau pinggang ya, itu sambil yang melakukan kakinya jingjit ya. Tuh jatuhkan tuh sambil didorong. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, bisa dilihat lagi biar lebih jelas, terutama untuk yang membantu kalian nanti. Dipegang kepalanya ya. Bisa ditekuk ya. Dorong panggulnya atau pinggangnya, atau kalau bahasa lebih itunya pantatnya didorong. Saat didorong pinggang kalian, sikut kalian itu ditekuk ya. Nah, jatuhkan badan, putar. Tuh, tangan yang kanan itu mengangkat kepala. Jadi tangan kanan itu melindungi yang melakukan ya. Itu. Ya, itu cara membantu untuk melakukan roll depan ya. Jadi nanti kalian dibantunya seperti itu kurang lebih ya. Lanjut kita ke roll belakang. Di sini ada pengertian roll belakang, cara melakukan roll belakang yang benar, kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll belakang, dan cara memberi bantuan untuk roll belakang. Ya, pengertian roll belakang. Siapa yang mau baca? Silakan. Biar nggak mengantuk kalian, dari tadi Bapak yang berbicara. Ya, siapa? Ya, silakan, Peb. Lantai roll belakang adalah gaya gerakan sebelum dan kemudian menggunakan badan, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, kemudian berhenti. Latihan roll belakang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu roll belakang dengan sikap awal jatuh dan roll belakang dengan sikap
Yuk berikutnya. Ganti orang. Siapnya otot ketika sudah melakukan kegiatan inti, otot tidak kaku, detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh, resiko cedera, dan agar lebih percaya diri. Ya, terima kasih ya. Jadi sama seperti tadi, pengertian roll belakang seperti itu. Jadi berlawan arah dengan roll depan, ya roll belakang itu. Sebelum melakukan juga sama, harus melakukan peregangan. Jadi karena kalian melakukannya roll depan dan belakang, itu berarti pemanasannya atau peregangannya sudah dilakukan secara langsung ya untuk dua gerakan ini. Cara melakukan roll belakang yang benar sama, ada dua sikap awal, yaitu sikap awal dari jongkok dan sikap awal dari berdiri. Ini cara melakukan roll belakang dari sikap awal jongkok. Jadi berlawanan dengan roll depan ya, hampir sama gerakannya, hanya arahnya saja yang berbeda. Yang pertama, posisi awal jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit diangkat dan badan kalian membelakangi matras. Kalau tadi menghadap ke matras, sekarang membelakangi matras. Gerakan berikutnya, jatuhkan panggul ke belakang dengan badan tetap membulat. Ya, jadi tetap kalian saat menjatuhkan badannya itu tangan kalian tetap memegang tulang kering kalian, berarti lututnya tetap menempel ke dada, jadi membentuk setengah lingkaran. Setelah dijatuhkan seperti yang terlihat di bagian yang B dan C, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala, jadi didorong ke belakang ya, ditarik tuh seperti yang di C itu. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras, seperti yang terlihat di bagian yang D itu, atau di belakang kepala, kedua tangan menekan matras. Jadi kembali tumpuannya itu di kedua tangan, sehingga tangan lurus dan kepala terangkat. Jadi bebannya tidak pada pundak kalian, tapi tetap pada tangan kalian. Setelah itu, ambil kembali posisi awalnya ke sikap jongkok lagi. Seperti itu. Yang berikutnya, cara melakukan roll belakang dengan sikap awal berdiri. Seperti yang terlihat, berdiri tegak, kedua tangan rapat, serta pandangan ke depan. Pandangan ke depan kalian, tapi tetap kalian badannya membelakangi matras. Letakkan panggul ke matras dan secara bersamaan lutut ditekuk dan direndahkan dengan kedua tangan menempel matras. Seperti yang terlihat di bagian B ini, kalian menjatuhkan badan kalian. Jadi yang pertama menyentuh matras itu tangan kalian, lalu diikuti dengan panggul kalian. Setelah jatuh, kalian angkat kedua tangan di samping telinga, seperti yang terlihat di bagian C, ya. Dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, dengan dagu dirapatkan. Jadi posisi dagu dan kepala itu sama dengan roll depan. Kalian menempelkan dagunya ke dada kalian. Lalu posisi lutut tetap ditekuk. Dorong badan kalian ke belakang hingga punggung menyentuh matras. Kedua lutut cepat ditarik ke belakang. Jadi gerakan berikutnya hampir sama dengan yang tadi dari sikap awal jongkok. Jadi harus cepat ke belakangan kakinya. Dan tumpuan pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan
menekan matras. Nah, tumpuannya tetap sama pada kedua tangan kalian, jadi bukan pada pundak kalian. Setelah itu ambil singkap jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan sejajar bahu. Kemudian berdiri tegak, tangan rapat dan pandangan ke depan. Itu untuk cara melakukan roll belakang dari sikap awal berdiri. Nah, ini ada contoh gerakan untuk roll belakang ya. Bisa kalian perhatikan videonya. Nah, ini dari sikap awal berdiri. Agak sedikit jongkok dulu ya. Lalu dorong. Tuh, tumpuannya pada tangan. Ya. Kembali berdiri. Ya. Ini. Perhatikan ya gerakannya. Jongkokkan, jatuhkan badan. Nah, lihat tangannya, dorong. Tuh, jadi tumpuannya di tangan, bukan di kepala atau pundak kalian. Kalau tumpuannya di pundak, bisa jadi leher kalian nanti akan sakit ya. Itu. Kita lihat sekali lagi. Ini gerakannya. Jongkok, jatuhkan badan tuh, membentuk setengah lingkaran ya. Lurus ke belakang kakinya, dorong. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang berikutnya itu kesalahan dalam melakukan roll belakang. Ini secara garis besarnya juga sama seperti tadi roll depan ya. Kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, itu juga sama seperti tadi, penempatan tangan harus tepat ya, supaya terhindar dari cedera, apalagi risiko cedera untuk roll belakang itu lebih besar dari roll depan. Yang kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Jadi kalau tubuh kalian kurang membentuk setengah lingkaran atau kurang bulat, itu keseimbangannya tidak akan terjaga dengan baik. Bahkan kadang kalau bahasa sekarang itu suka oleng ya nantinya. Yang ketiga, salah satu tangan yang menumpuk kurang bulat atau telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk di atas matras ya. Atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk. Yang keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Ini bisa jadi karena kalian lehernya tegang, jadi kepalanya agak menoleh ke samping. Itu keseimbangan akan tidak terjaga. Ada juga keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Jadi mendaratnya itu dengan telapak kaki ya. Jadi kakinya harus diluruskan saat menolak kalian. Yang berikutnya, cara memberikan bantuan untuk roll belakang ya. Yang pertama, menopang dan mendorong pinggang yang melakukan ke arah belakang dan membawanya ke arah mengguling. Yang kedua, membantu mengangkat panggul. Jadi saat kalian mendorong itu dibantu panggulnya diangkat supaya lebih kuat. Untuk videonya kurang lebih seperti ini. Bisa diperhatikan lagi ya. Ini videonya untuk cara membantu kalian melakukan roll belakang. Ini sikap awalnya dari sikap awal berdiri ya. Tuh,
dijatuhkan, itu harusnya lututnya ditekuk ya. Nah, tuh. Tangan yang kanan jangan lupa tetap memegang kepala yang dibantu ya, yang melakukan atau yang membantu. Jadi tangan kanannya membantu, yang membantu itu tetap memegang kepala yang dibantu ya, atau kepala yang melakukan gerakan. Dan kepalanya ditekuk ya. Tuh, lihat. Nempel, set, dorong. Jadi tangan kiri yang mendorong panggul kalian, tangan kalian melindungi leher dan kepala yang melakukan. Itu cara untuk membantunya ya. Seperti itu. Ya, itu untuk materi hari ini, yaitu cara melakukan gerakan roll depan dan roll belakang. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya, silakan. Ya, apa cu? Kenapa saat melakukan roll depan atau roll belakang arahnya gulingnya ke samping? Arah gulingannya ke samping ya. Ada yang bisa menjawab? Teman-temannya? Mungkin kalian pernah melakukan, apalagi kalau di SD pernah dikasih materinya ya. Tidak ada? Ya, kenapa arah gulingannya baik roll depan atau roll belakang ke samping? Itu penyebabnya salah satunya bisa jadi karena tumpuan tangan kalian yang tidak kuat atau tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang, jadi salah satu tangan kuat, salah satu tangan itu tidak kuat. Jadi kekuatannya tidak seimbang antara kanan dan kiri. Karena kebanyakan biasanya tangan kanan itu lebih kuat, tangan kiri lebih lemah, kalian biasanya bergulingnya jadinya ke arah kiri nantinya. Atau bahkan tidak menempel sama sekali salah satu tangannya itu yang menyebabkan arah arah gulingan itu menyamping. Itu salah satunya seperti itu. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas ini kalian kerjakan silakan di buku catatan ya. Jadi sekarang kalian tulis soalnya, nanti jawabannya tulis di buku catatan. Jadi Bapak nanti akan periksa buku catatannya dengan yang sebelum-sebelumnya juga ya. Silahkan Bapak kasih kesempatan untuk mencatat kalian soalnya ya. Soal yang pertama itu jelaskan bagaimana tahapan gerak dan cara melakukan gerakan guling depan. Ya. Silahkan catat. Jangan dulu isinya, catat dulu saja soalnya. Ya. Jelaskan bagaimana tahapan gerak dan cara melakukan gerakan guling depan. Nomor 2, jelaskan bagaimana tahapan gerak dan cara melakukan gerakan guling belakang. Kalau nomor 1 guling depan, nomor 2 itu guling belakang. Kalau kalian memperhatikan tadi pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, ini nomor 3 itu sebenarnya barusan yang ditanyakan oleh cucu ya. Jadi juga tidak hanya itu sebenarnya penyebabnya, tidak hanya seperti yang Bapak bilang. Kalau ada yang lain silahkan catat di situ. Di pertanyaan nomor 3, ketika melakukan teknik guling depan atau akan tetapi arah gulingan mengarah ke samping, menurutmu apa kesalahan yang dilakukan sehingga arah gulingnya ke samping bukan ke depan? Ya. Tuh.
Tugas berikutnya yang harus kalian kerjakan itu tugas untuk geraknya kalian atau tugas keterampilannya. Karena PJOK itu harus ada tugas geraknya. Nah, ini tugas geraknya. Lakukan gerakan roll depan dan roll belakang, lalu dibuat videonya atau divideokan ya. Hasil videonya dikirim melalui WA grup Mapel PJOK ya. Grup khusus untuk Mapel PJOK. Jadi jangan di grup kelas ya, biar tidak pusing. Dengan catatan, saat melakukan gerakan harus di tempat yang agak luas. Jadi kalau kalian melakukan di rumah kalian itu, maksudnya tempat agak luas itu, ke samping, ke depan, dan belakangnya itu tidak ada barang yang, atau tidak ada barang-barang yang berisiko tertendang kalian atau terkena oleh kalian. Jadi agak ada jarak ya, bukan harus luas sekali, dan menghindari juga kalian nantinya cedera. Dan di atas tempat yang empuk ya, karena di rumah mungkin tidak ada matras, bisa di atas tempat tidur. Tapi kalau bisa tempat tidurnya yang tidak pakai ranjang ya, atau kasurnya yang di bawah. Kalau yang pakai ranjang itu beresiko kalian nanti bergulingnya ke samping, jatuh ke bawah gitu. Dan harus ditemani oleh, bisa teman kalian kalau kalian dekat, saudara kalian, atau bahkan orang tua kalian kalau sedang ada di rumah ya. Itu. Dan usahakan badannya itu harus lebih besar dari kalian. Minimal sama, jangan lebih kecil, atau tenaganya yang jangan lebih kecil ya, karena nantinya tidak akan mampu menopang badan kalian kalau lebih kecil. Itu ya. Ya, untuk kesimpulan hari ini dalam pembelajaran hari ini, yaitu senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang cukup diminati dan digeluti banyak orang. Biasanya merupakan nomor pertama dalam pertandingan atas pertimbangan kesempatan bagi para pesenam untuk juga berlaku sebagai pemanasan, karena gerakan-gerakannya tidak memerlukan tenaga otot yang luar biasa. Jadi senam lantai itu karena roll depan dan roll belakang itu dasar dari gerakan senam. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah gerakan roll depan dan roll belakang adalah bentuk dari senam lantai. Untuk melakukan roll depan dan roll belakang dibutuhkan teknik yang tepat melakukannya sehingga dapat berhasil dengan baik. Dalam melakukannya terdapat kesalahan-kesalahan yang membuat kita cedera, khususnya anggota gerak seperti leher dan tengkuk. Kesalahan-kesalahan gerakan harus dihindari dan dipahami sehingga kecelakaan atau cedera dapat dihindarkan. Ya, salah satunya untuk menghindarkan cedera itu dengan peregangan, selain tekniknya yang harus benar juga ya. Ya, itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Yang mau memimpin doa? Sahrul, pimpin doa, Rul. Yo, sebagai laki-laki pimpin doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.